Baik. Sebelum kita mulai pelajarannya, tolong dilihat di sekitar kita, di sekitar kalian, apakah ada sampah di dalam laci kiri kanannya? Tidak ada Ibu. Bersih? Bersih. Oke. Ibu akan mengabsen kalian. Hari ini siapa teman kalian yang tidak datang? Kanasya Bu. Kanasya. Apa keterangannya? Tidak ada keterangan. Tidak ada keterangan. Oke, sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, Ibu mau bertanya kepada kalian. Ada yang ingat nggak materi kita minggu lalu? Adalah Ibu ajarkan tentang sistem periodik dan apa aja yang ada dalam sistem periodik itu. Ada yang tahu? Ya Bu. Oke, silakan Rina. Jadi sistem periodik itu merupakan suatu susunan unsur kimia yang berdasarkan Oke, betul. Terima kasih Rina. Jadi, seperti yang Rina katakan tadi, di dalam itu ada 118 unsur di dalam sistem periodiknya. Jadi, Ibu mau kalian mengisikan link yang nanti Ibu kasih. Kalian isi unsur-unsur apa aja yang terdapat di dalam yang 118 itu. Minimal 5 unsur. Ini Ibu kirim ke grup. Tolong diisi linknya. Minimal udah sudah Ibu kirim ke grup. Itu nanti setelah disubmit satu unsur, terus ketik lagi, submit lagi, ketik lagi, submit lagi. Oke. Ada yang kesusahan? Linknya bisa dibuka. Bebas mau isi apa, simbolnya aja ya. Tidak harus. Baik Bu. 5 kan Bu? Ya, minimal 5, mau lebih boleh juga. Kalau lebih bagus lagi. Itu minimalnya 5 karena ada 118 unsur kimia. Jadi itu banyak ya. Di sini Ibu tekankan lagi untuk penulisan unsur ya. Untuk Na. Na di situ bukan huruf kecil N-nya. Harus ada Na. Kita tidak boleh salah menuliskannya. Jadi misalnya di sini ada unsur Ne ya. Kita bisa cari untuk nama-namanya. Di sini bisa kalian cari. Misalnya Fe tadi ya. Nah, Fe. Kita bisa lihat di dalamnya ini kan berbahasa Inggris memang. Tapi jika kamu buka dari HP atau mungkin dari laptop itu bisa ditransferkan dari titik tiga ini. Kebetulan Ibu tadi sudah mengecek tapi tidak ada transfer di dalam web Mi. Tapi dari HP bisa, nanti bisa ditransfer, ada namanya di sini nomor atomnya gitu. Di sini lengkap penjelasannya juga ada. Tetapi dia berbasis bahasa Inggris. Jadi kalian bisa sekalian belajar bahasa Inggris juga. Kalau kalian ingin mendapatkan ini FE, kalau mau contoh lain mungkin kita bisa terkena di sini. Kita bisa next halaman. Next unsurnya ada CO, kobalt. Kita juga bisa nextkan lagi. Di sini ada Ni, nikel. Jadi di dalam itu terdapat nomor atomnya, terdapat massa atomnya berapa, densitasnya berapa, terus periode itu dia nomor periodenya berapa gitu. Dia di sini lengkap semuanya. Jadi kalian bisa belajar dari sini untuk memecahkan masalah nanti yang Ibu kasih. Oke? Nanti linknya Ibu share ke dalam grup. Ini merupakan salah satu sumber digital yang kalian bisa gunakan untuk memecahkan masalah nanti waktu udah dalam diskusi. Oke? Terlepas dari itu, materi kita selanjutnya tentang struktur atom dan perkembangan model atom. Manfaat kita belajar tentang struktur atom dan perkembangan model atom ini adalah yang pertama itu dalam pengetahuan dasarnya. Dasar ilmu pengetahuannya pada kimia
bagaimana reaksi kimia sama fenomena fisik. Misalnya garam kenapa bisa dapat larut dalam air? Lalu misalnya bagaimana sih bisa listrik itu dihasilkan? Nah, dengan kita belajar tentang konsep atom ini, kita dapat mengetahui semua, memecahkan masalah yang kita kayak pikir ini bagaimana ya listrik ini bisa dihasilkan gitu. Dengan konsep atom ini kita dapat mengetahuinya. Mungkin bisa dalam teknologi juga bisa kita tahu konsep atomnya kayak gitu. Lalu apa sih Bu atom ini? Atom itu adalah unsur terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Menurut ilmuwan abad ke-5 sebelum Masehi, ada dibilang Demokritus dan Leucippus itu berandai-andai bagaimana kalau batang pohon itu kita potong-potong sekecil mungkin. Mereka berdiskusi, kita potong sekecil mungkin itu batang pohonnya. Lalu mereka menyimpulkan, rupanya batang pohon itu bisa dipotong paling kecil, dan yang paling kecil materi yang dipotong itu tidak dapat dibagi lagi. Nah, itu disebut dengan atom. Jadi kesimpulannya memang atom itu sangat kecil, penyusun semua materi, partikel penyusun materi. Nah, tidak bisa dibagi lagi. Itu udah paling kecil di dunia ini, tidak bisa dibagi lagi. Nah, gitu. Ada yang namanya partikel penyusun atom, yaitu yang pertama itu ada proton. Yang kedua ada neutron. Yang ketiga elektron. Jadi yang ketiga ini termasuk dalam partikel penyusun atom. Tolong diperhatikan. Proton ini adalah bermuatan molekul yang bermuatan positif. Neutron ini netral dan elektron ini negatif. Ini positif, ini netral, dan ini negatif. Jadi nomor atom, sebelum kita membahas ini, kita harus mengetahui tentang dari nomor atom terlebih dahulu. A ini sebagai apa dan Z ini sebagai apa? Ibu izin Mau kemana? mengantar remote sama. Oh, boleh. Jangan lama ya, karena nanti kamu bakal ketinggalan pelajaran itu pergi. Baik. Oke. Perhatikan lagi. Di sini ada simbol A, simbol S, dan simbol Z. A ini sebagai nomor masanya. Nomor masanya. Z ini sebagai nomor atom. Nomor atom. Dan X ini sebagai unsurnya. Kenapa kita harus mengetahui ini? Karena untuk memecahkan masalah, untuk mengetahui proton, neutron, dan elektron itu kita harus mengetahui letaknya terlebih dahulu ya. Letak dari nomor masanya, nomor atomnya, sama unsurnya. Jadi kalian harus mengetahuinya dulu. Contohnya ketika kita mau mencari proton, contohnya di sini ada sebelumnya ibu ketik juga ya, ibu tulis dulu ya. Atom itu terdiri dari inti atom, lalu ada elektron.
inti atom ini dibagi lagi. Ini proton, ini neutron. Ini untuk diagramnya ya, biar lebih mudah diingat. Karena jika kita menggambarkan sesuatu itu lebih mudah diingat dan kita harus memahami. Ini ibu bilang ya, kita dalam proses pembelajaran itu tidak boleh mengingat pelajaran, tapi harus memahaminya. Yang namanya mengingat itu kayak kita ingat bisa jadi lupa, tapi beda dengan kita udah paham gitu. Jadi kita perlu untuk memahami pelajarannya. Di sini ada proton, ibu kasih soal di sini, contoh soalnya. Proton ditambah dengan neutron itu sama dengan nomor massa. Misalnya diketahui nomor massanya itu ada 40. Katanya dan di sini 20. Untuk mengetahui protonnya mungkin di sini kita bisa langsung dipikir kita, oh, berarti berapa tambah berapa biar bisa hasilnya 40. Tapi lebih mudahnya di sini kita katakan P sama dengan nomor massa dikurang dengan neutron. Jadi 40 dikurang 20 sama dengan 20. Jadi ini merupakan protonnya. Sampai di sini anak-anak paham? Coba Brina, dari mana datang proton? Karena itu karena kan kalau misal dari atas itu kan proton sama dengan nomor massa dikurang sama neutron. Nomor massa itu di situ nilainya 40 dan neutron itu 20, sehingga 40 dikurang 20 sama dengan 20. Nah, terus tolong diperhatikan, jangan sibuk di mejanya. Nanti siapa yang tidak memperhatikan itu buang tiba-tiba langsung kasih. Tolong kamu Lina, dari kejatuhan ya. Tolong kamu Lina gitu. Makanya ibu tolong diperhatikan ya, biar lebih paham. Nah, jadi begitu cara untuk menentukannya. Lalu 20 ini adalah elektron. Elektron itu 20. Elektron sama dengan proton. Elektron berapa pun yang jumlah protonnya, itu elektronnya 20. Kecuali karena elektron itu terdapat yang namanya ion positif. Ion positif. Misalnya dia A2+. Di sini kan positif. Di sini jumlah elektronnya 20. Berarti dia ini dikurangkan jumlah elektron dikurang dengan muatan. 20 ini termasuk muatannya. Jumlah elektronnya tadi 20, muatannya 2, dikurang 2. Muatannya 2 kan, jadi positif, jadi dikurang 2 sama dengan 18. Kalau dia dalam bentuk ion positif, maka jumlah dari ininya, jumlah dari elektronnya itu sisa 18. Tetapi jika dia negatif, ion negatif, misalnya Cl-. Minus ini sebenarnya minus 1, cuma satunya tidak dituliskan. Jadi jumlah elektron muatannya itu dikurang dengan jumlahnya dikurang. Jadi 20 dikurang dengan minus 1. Minus, kali minus jadi plus. 20-nya 20 ditambah 1 jadi 20. Di situ paham? Paham kan?
ion positif. Di sini nomor atom itu sama dengan proton. Nomor atom Sama dengan proton. Dengar ya? Nomor atom sama dengan proton. Di simbol ini, simbol tadinya adalah nomor atom. Kalau kita lihat dari unsur ini, nomor atomnya berapa? 11. Tuh. Jadi proton itu sama dengan 11. Berarti untuk elektron itu adalah proton dikurang dengan muatan. Muatan ya, jangan lupa ya. Muatan, karena kita membahas tentang ion positif. Muatan itu di sini kan? Ini adalah plus 1, tapi kita tidak perlu menuliskan plus 1, cukup plus saja. Jadi elektron itu 11 dikurang 1 sama dengan 10. Nantinya kita bahas tentang isotop, isobar sama isotop. Yang A itu di isotop. Kita bahas di isotop dulu. Nanti soalnya ada lebih. Isotop itu adalah proton yang sama, nomor massa yang beda. Proton yang sama, nomor massa yang beda. Catat ya. Ibu catat ya. Biar lebih paham. Isotop itu nomor atom sama, tetapi dia nomor atom sama atau proton ya, dan nomor massanya berbeda. Contohnya itu langsung kasih contoh supaya kalian paham. H1 dan H1. Di sini bisa lihat nomor atom itu sama dengan proton. Di sini protonnya di ujung jadi di bawah 1 kan? Tetapi nomor massa berbeda. Massanya berbeda nggak? Beda kan? Di sini 1 dan 2. Harus naik 1. Nah, Harus naik bukan harus naik 1. Tapi nanti kita misalnya ada unsur yang lain juga untuk mengetahui mana itu isotop. Misalnya tempat lain apa ya? Contohnya unsur lain seperti Na, unsur lain misalnya. Di sini 3, di sini 10 dan mungkin di sini ada unsur lain seperti Fe. Di sini 3, di sini 12. Dari sini juga kita dapat mengetahui isotopnya tuh. Makanya bukan oh dia naik ya, bukan naik. Tetapi ini dasar dari nomor atomnya. Ini ada di dalam tabel periodik yang udah ibu kasih tadi sebelum kita mulai. Jadi itu setiap unsur ada yang namanya nomor massa sama nomor atom begitu. Nanti guru bakal ibu nanti bilang mana sih isotop gitu. Ini termasuk isotop atau isobar begitu. Jadi apa aja ininya? Prinsipnya apa aja? Nomor atomnya sama, tapi nomor massanya beda. Itu untuk isotop. Yang kedua ada isotop. Isotop itu neutron yang sama Nah, hasilnya apa? Contohnya P 31 sama 15 dan S 32 sama 16. Nah, ibu bilang tadi kan untuk mencari neutron
dalam masa yang sama. Contohnya N apa ya? N14, 7 dan C14, 6. Di sini nomor masanya sama ya, sama-sama 14 ya. Kalau yang di sini tadi ganti juga ini 14. Ini bilang dengan isoton. Setiap isoton, isobat itu ada perbedaannya. Ini nomor masa yang sama, ini nomor masa yang berbeda, tapi ada atom yang sama. Terus ini neutron yang sama. Walaupun di sini dia berbeda nomor atom, nomor masa dengan nomor atomnya, tetapi kita bisa dengan mencari pengurangan supaya dia klausurnya sama-sama 16. Oke, ini boleh dicatat juga. Biar ibu kasih tugas. Mungkin biar lebih memahami kalian untuk mengetahui gimana sih cara menentukan atom itu. Di sini kita buat simbol. Seperti kalau nadanya apa sih yang tersirat? Solutkah? Mungkin bikin bingung bu. Bingung ya. Jadi contohnya apa ya kita buat contohnya buat menentukan klausurnya ini aja ya. Mudah-mudah aja ya. Kita buat klausurnya 11. Cukup nggak ya? Terlalu banyak ya? Kita harus mengikuti. Ini termasuk proton. Ini helium. Helium aja ya. Kita masukkan juga neutronnya. 1, 2, 3. Karena neutron seperti yang dijelaskan tadi, inti atom. Ini merupakan inti atomnya. Inti atom terdapat dalam atom, dalam bagian atom. Sementara elektron itu ada di luar. Kita susun 1, 2, 3. Terserah mau di mana. Yang penting dia 4, 5, 6. Jadi ini termasuk litium. Oke, kita lihat dia stabil dong. Stabil. Dia stabil kan? Nah, jadi kita bisa lihat stabil dari sini. Lihat litiumnya apa, elemennya apa, dia bisa tertera. Begitu. Ada yang mau coba? Boleh silahkan. Kita lihat. Terserah. Oh, tapi harus tahu ya proton di mana, neutron di mana, elektron di mana. Oke. Elektronnya? Nah, betul. Kita cek stabil nggak ya? Stabil. Tepuk tangan, kasih tepuk tangan. Ini ada lagi yang mau coba? Ada lagi? Mungkin nanti mau coba? Boleh. Biar kita lebih tahu ya. Boleh coba. Boleh. Kita cek ini stabil nggak ya? Oh, stabil. Kita juga sama. Ini kenapa coba dia stabil? Karena jumlah dari inti atom ini berlebih. Dia lebih jumlahnya tidak seimbang, tidak sama. Kenapa di sini bisa dilihat neutron 3, sementara protonnya 4. Makanya dia jadi stabil.
muatannya, proton lebih kurang muatannya. Kita tes. Jadi betul. Jadi dia betul. Dia ada skornya. Muatannya adalah -1. Selanjutnya, jadi nomor masanya di sini ada. Betul. Itu caranya. Asik bukan? Oke. Selanjutnya kita masuk pada teori perkembangan atom. Coba sebutkan satu orang apa itu teori atom Dalton. Ibu udah kirim ke grup untuk kalian dapat mengakses linknya. Apa itu teori atom Dalton, atom Thomson, Rutherford, sama atom Bohr. Atom Dalton. Atom adalah partikel terkecil, tidak dapat dibagi-bagi, dan setiap unsur memiliki jenis atom yang berbeda. Betul. Kamu apa itu Rutherford? Thomson sama juga. Menemukan partikel bermassa negatif yang disebut elektron melalui eksperimen sinar karbon. Oke, benar. Jadi, kamu paham dari teori perkembangan dari atom. Itu akan memberikan soal. Kalian membentuk kelompok, 2 kelompok. Jadi kalian akan membahas di dalamnya ada di sini ada masalah tentang materi kita hari ini. Ibu ingin kalian untuk memecahkan masalahnya. Nanti satu kelompok mempresentasikan hasilnya. Oke. Ini buat kalian kelompok 1, ini kelompok 2. Oke, silakan. Ibu beri waktu 10 menit. Oke. Di diskusi yang sama teman, jangan hanya satu orang yang bekerja. Tolong diskusi. Sudah? Sudah Ibu. Oke, silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Jadi di sini saya dari kelompok 2 mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu yang pertama masalahnya berdasarkan nama atom unsur apakah yang dimaksud. Di sini solusinya yaitu unsur dengan nomor atom 11 adalah natrium Na. Nomor atom menunjukkan jumlah proton atau elektron dalam keadaan netral. Yang masalah kedua itu apakah hipotesis Dr. A benar jika didasarkan pada model atom modern? Jelaskan alasanmu. Solusinya, hipotesis Dr. A tidak benar. Model atom Thomson menyatakan bahwa atom adalah bola bermuatan positif dengan elektron tersebar seperti kismis dalam roti. Namun model atom modern menjelaskan bahwa atom memiliki inti bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron dalam orbital tertentu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, jadi terus pada kelompok 2. Telah mempresentasikan hasil diskusi
orasi kita hari ini Ibu akan memberikan kuis. Ibu kirim ke link kuisnya. Ya, tolong buka link kuis yang telah Ibu bagi. Kuis kita untuk evaluasi hari ini. Ada yang diminta kodenya? Kodenya 815 3056. Kodenya 815 3056. Kamu lagi? Oke, nilainya Ibu rekap ya. Dari hasil kuis yang telah kalian selesaikan, Ibu melihat ada 80% kalian paham apa yang sudah dijelaskan. Kata-kata sudah benar. Tepuk tangan. Jadi, bagaimana penjelasan Ibu hari ini? Ada dipahami? Apakah penjelasan Ibu jelas? Jelas. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya kita akan untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang mekanika kuantum ya. Ibu harap kalian untuk membaca di rumah apa itu mekanika kuantum, terus tulis poin-poinnya. Jika kalian belum tidak mengerti ini kayak mana, kenapa bisa datang seperti ini gitu, kalian catat aja, bisa ditanyakan sama Ibu di pertemuan ke depannya. Oke, sebelum kita mengakhirinya kita berdoa terlebih dahulu.